Halo guys, welcome back to my YouTube channel, Raka Yoga Channel. Oke, di sini saya bersama teman saya ada Q&A lagi, katanya Q&A tentang apa ya? Pokoknya nanti deh cek aja di tonton sampai akhir maksudnya. Oke. Boleh perkenalan diri dulu? Boleh. Siap. Oke, halo teman-teman, saya Anggi Permana. Terus apa lagi? Alamat, usia, tanggal-tanggal, tempat tanggal lahir, tanggal-tanggal. Oke. Untuk alamat ya saya orang Tabak Sari. Terus sekarang merantau di Bandung. Usia saya sekarang 22 tahun. Kelahiran Bandung. Mungkin tanggalnya agak rahasia ya. Nanti takutnya ada yang ngirim kado gitu. Oke, siap, boleh. Oke. Tahun kelahiran Bandung, Ujung Berung, tepatnya bulan Agustus 2001. Oke, ada lagi yang kurang? Apa? Apa ya? Hobi atau misalkan cita-cita? Oke. Untuk hobi saya tidur. Asik. Beda guys. Bukan ya, bercanda gitu. Bisa dibilang hobi saya nonton sih ya. Dari kebanyakan kegiatan yang saya lakukan di waktu kosong ya sebagian besar nonton ya. Entah itu series atau film atau memang film terbaru. Ya nonton gitu. Udah aja. Nonton. Oh, ada juga saya suka baca buku. Keren. Ya buku-buku tertentu lah. Untuk perkenalan mungkin cukup sekian, kita lanjut ke pembahasan. Oke, di sini saya mau tahu tentang pengalaman kuliah. Nah, beliau kan kuliah ceritanya sih emang iya, yang kuliah dan saya tidak kuliah. Nah, maka dari itu saya mengadakan ataupun membuat konten Q&A tentang kuliah. Nah, nanti boleh ini minta waktunya sebentar ya. Banyak dulu apa? Siap. Ini kebetulan teman saya waktu di SMK satu jurusan, cuman beda kelas, satu angkatan, satu organisasi juga, organisasi di kesenian. Oke, langsung ke pertanyaan aja. Nama. Oke, untuk sekarang Anggi kuliah di mana? Dan sudah berapa semester? Atau berapa? Untuk kuliah ya saya berkuliah di mengampus di STTB, tepatnya Sekolah Tinggi Teknologi Bandung dengan prodi Teknik Industri. Untuk tempatnya sendiri itu di Kota Bandung, lebih tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta dekat flyover Kopo yang baru nih. Bagi orang Bandung yang pernah lewat ke flyover pasti tahu ada tuh kampus di sampingnya Adira ya. Sebelum jalan ke Lapas Bancai pasti tahu lah kalau orang Kopo. Kalau sudah berapa lama atau berapa semester? Saya mulai kuliah itu tahun 2021. Ya telat 1 tahun lah. Kalau saya lulus tahun 2020. Terus mulai kuliah 2021, berarti sekarang saya sedang menempuh semester 4. Semester 4. Ya. Luar biasa. Masih banyak lah, masih panjang. Masih panjang ya. Berarti sekitar berapa semester lagi kalau misalkan lulus? Kalau lulus sesuai target. Ya, 4 lagi. 4 tahun lagi. Ya. Tapi kalau bisa cepat ya mudah-mudahan 3 semester lagi beres lah. Mudah-mudahan kita doakan yang terbaik untuk Anggi. Oke, siap. Next question. Gimana suasana kampus ketika pas kalau misalkan di SMK kan namanya MPLS. Kalau misalkan di kampus itu istilahnya apa? Kemudian prosesnya seperti apa? Proses pengenalannya. Oke. Saya agak remang-remang. Oke. Kalau proses pengenalan atau biasa kita sepakati aja ya ospek. Kalau di sana kami menyebutnya itu pena baru. Ya, pengenalan mahasiswa baru. Pena baru. Ada 2 tahap. Yang pertama tahap dari kampus. Yang kedua dari himpunan prodi.
Jadi pertama kita dikarenakan agak beruntung juga nih ya saya. Ya. Dikarenakan waktu pena baru itu bertepatan dengan lagi COVID nih, lagi naik-naiknya. Oh, iya. Jadi yang harusnya pena baru itu offline dengan segala keribetannya, alhamdulillah saya mah online. Alhamdulillah online. Bagus. Jadi yang pertama cuma pengarahan terkait apa itu dunia perkuliahan dari kampus. Okay. Apa itu dunia perkuliahan, apa saja gitu ya. Ada mulai dari penjelasan sistem SKS, sistem kredit semester. Jadi SKS itu bisa disebut jadi dalam jam pelajaran kalau jam pelajaran. Kebian gitu. Ya, satu SKS sama dengan satu jam pelajaran tapi waktunya berbeda. Waktunya berbeda. Ya. Kalau misalnya di sana, bagaimana? Misalkan iya sama gitu. Jadi kalau satu jam pelajaran kan 45 menit. Okay. Kalau satu SKS itu kurang lebih berapa ya? Saya juga kurang tahu sih. Pokoknya agak lebih gitu. Oh, jadi beda sedikit lah. Ya. Okay. Jadi kalau satu matkul itu ada yang 2 SKS, ada yang 3 gitu. Dalam satu matkul. Ya, paling banyak 3 sih. 3. Okay. Terus ada juga kalau di kampus kami ada kebijakan yang disebut dengan SKKM. SKKM Sistem kalau nggak salah nih ya, maaf Ya. saya juga agak lupa. SKKM itu sistem kredit kegiatan mahasiswa. Okay. Kalau tidak salah dalam satu periode S1 itu sekitar 33 kalau tidak salah 33 SKKM yang harus dipenuhi. Okay. Kalau SKS kita 100 berapa gitu saya tidak tahu, tidak salah 150 gitu ya. Maaf kalau salah bisa dikoreksi di kolom komentar bagi teman-teman yang kuliah di kampus. Siap. Bagus. S1 teknik industri itu 150. Kalau SKKM itu dihitungnya per webinar. Seminar, webinar. Jadi kalau seminar yang kita ikuti itu tingkatan kampus atau masih tingkatan antar kampus itu dihitungnya 1 poin. Berarti dari 33 SKKM yang harus dipenuhi udah di 1. Ya kalau seminarnya setara nasional, misalkan gabungan dari beberapa himpunan di kampus-kampus di Bandung bikin satu acara, terus mendatangkan narasumber yang emang bobotnya agak berat gitu, atau pengalaman beliau memang bagus, terus acaranya setingkat nasional lah bisa dibilang gitu. Dari kampus manapun bisa datang, nah itu dihitungnya 3 poin. Nanti direkapitulasi untuk syarat kelulusan. Oh, jadi dikalkulasikannya nanti di akhir untuk syarat lulusan. Ya harus terpenuhi kalau tidak salah 33 SKKM. Okay. Tetapi kalau mahasiswa yang ikut himpunan itu kalau tidak salah aman, jadi udah terpenuhi. Kalau misalnya ikut himpunan. Kalau saya kan enggak. Saya mahasiswa kupu-kupu. kuliah pulang. Mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Oke, istilah baru. Oke, next question. Di apa tadi nama fakultas? Fakultas. STB. STB. Kalau di STB itu apa sih? Kalau misalkan enggak tahu ya apa sih. Jadi bukan mapel, jurusan. Ya, prodi. Oh iya, prodi. Prodinya itu apa aja, terus apa ya? Kalau misalkan kan di SMK kan gurunya sama, enggak beda-beda. Kalau misalkan di sana sama atau beda-beda dalam sistem pengajaran? Oke. Agak terlibat sih, sorry. Kalau perguruan tinggi pada umumnya kan ada fakultas gitu ya, ada fakultas kesehatan di sini sih. Kalau di kami nggak ada. Soalnya masih kehitungnya sekolah tinggi, kan ada tingkatannya. Maaf kalau salah, ini ya boleh dikoreksi. Ada sekolah tinggi, terus kalau nggak salah di sekolah tinggi itu apa ya? Nggak tahu universitas dulu gitu, universitas, terus institut kalau nggak salah nih ya, sekolah tinggi, universitas, institut. Untuk kelas universitas ada beberapa persyaratannya gitu, termasuk ada beberapa fakultas dan jurusan. Kalau di sekolah tinggi masih bisa nih beberapa jurusan, hanya ada beberapa jurusan. Nah di kampus kami ada jurusan TI yang saya tekuni, prodi teknik industri, ada TIF, teknik informatika,
ada DKV, dosen komunikasi visual, ada bisnis apa gitu yang baru kalau nggak salah ada 2. Saya kurang tahu itu. Oke. Berarti ada apa prodi? Iya, prodi baru. Oke. Yang sudah pasti atau yang sudah lama ada 3. Iya, prodi. ada 3. Sekitar 3 prodi. Terus kalau masalah dosen, ada beberapa dosen yang memang pas semester 1 kita ketemu ngajar matkul ini. Semester 2 kita masih ketemu ngajar matkul ini. Ada yang gitu, ada yang cuma ketemu 1 semester, terus ketemu lagi nanti semester 4, ada. Tapi kalau masalah satu dosen megang satu matkul, kalau di sini kita ada beberapa dosen yang megang beberapa matkul. Ya. Ya, ada yang megang beberapa matkul. Misalkan dosen A megang matkul penelitian operasional. Tapi dia di semester, misalkan saya semester 4 nih. Dia megang penelitian operasional di semester 4, tapi dia juga megang misalkan kalkulus di semester 2. Jadi nggak satu matkul lah. Ya, tapi kecuali kalau kita ngambil matkul ke atas, pasti kalau dosennya sama pasti ketemu lagi. Ya. Bagi teman-teman mungkin ini ya, jadi kalau kebijakan di setiap kampus pasti beda-beda nih. Jadi nggak mungkin saya kuliah di STB nih, di kampus saya mah nggak ada SKKM, itu memungkinkan. Jadi bisa jadi beda-beda gitu kebijakannya. Ya tergantung kampus masing-masing. Ya tergantung kampus sama kepengurusannya mau gimana gitu. Kebetulan di kampus saya yang saya tahu nih ya, yang saya tahu begitu gitu. Terus bagi teman-teman STB juga kalau ada yang nonton, mohon maaf nih kalau saya salah ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Jadi kenapa bisa memilih prodi teknik industri itu yang saya pertanyakan. Soalnya tidak ada kaitan dengan multimedia, betul? Iya, tidak ada. Sebutkan alasannya dengan begitu, dengan spesifikasi yang jelas. Oke, ini saya mulai dari waktu saya daftar SNM ya. Nah, dengan pasang kuping. Jadi dulu waktu saya lulus nih ya, bukan lulus, waktu masih sekolah di SMK. Saya kan dulu antara bulan Januari gitu ya, ada pendaftaran SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Di sana saya mendaftarkan diri di Universitas Pajajaran Unpad, terus di UPI dengan prodi film televisi. Nah, tetapi ya mungkin Tuhan mengendaki lain, saya gagal, tidak diterima. Terus pas SBM-nya saya gak ikut nih. Gak ikut. Terus habis itu saya rencananya mau kuliah di Jogja, di ISI Jogja dengan jurusan tata kelola seni. Jadi masih linear ya, masih dalam dunia seni ya, masih multimedia kan seni apa ya, bisa seni digital pokoknya masih masuk lah, masih berkaitan lah, desain kan seni, desain film kan masih. Jadi masih linear lah dengan saya ngambil tata kelola seni. Jadi maksud saya kuliah di sana, saya dengan masuk ini saya bisa mengelola nih teman-teman yang ada di dunia seni gitu. Jadi saya bisa mengelola karya-karya mereka, memfasilitasi. Tetapi Tuhan itu berkehendak lain. Mungkin belum rezekinya. Ya. Saya udah seleksi tes udah kirim berkas semua, udah bayar pendaftaran. Udah bayar pendaftaran, saya udah kirim via online, berkas-berkasnya saya udah dapat kartu peserta, di kartu calon mahasiswa, udah dapat, tinggal tes wawancara, saya kena COVID. Kena COVID? Ya. Kena COVID? Iya, kena COVID. Karena waktu itu saya posisinya di Bandung, lagi kerja, lagi kerja, saya daftar ke ISI itu lagi kerja di Bandung. Terus saya kena COVID, terus gak dilanjutin prosesi pendaftarannya, nggak dapat. Jadi karena COVID? Ya. COVID. Sialan. Oke. Setelah itu saya, gimana nih? Apakah udah aja gitu nyerah? Apakah ya udahlah gitu, kerja aja fokus. Saat itu udah kerja, saya sambil nyari-nyari kampus-kampus di Bandung yang memungkinkan. Pada saat itu saya pikir gitu, saya ingin terima di ISI, saya akan kuliah di Bandung aja.
Tapi saya mau sambil kerja. Oh, jadi kelas karyawan kan? Iya. Ah. Ya, Ya. kelas karyawan. Ya. Pada saat itu, Yes. Betul. pada saat itu saya akan mengambil kelas karyawan Oke. di Bandung. Saya cari-cari, udah saya dapat ada Stikom, Oke. terus ada UT, Universitas Terbuka. Mhm. Itu bahkan kalau UT mah bisa dari mana aja. Oh. Ya, UT mah bisa dari mana aja. Terus saya lagi buka-buka berkas. Waktu saya SMK lapor ijazah itu. Mhm. Lagi lihat-lihat buat mau siapin dokumen-dokumen. Ada nyelip undangan dari STTB. Mhm. Ada undangan buat kuliah di sana, nyelip dari STTB. Wah, apakah saya kuliah di sini? Ya. Oke. Tapi ngambil apa ya? Nah, oke, masih jadi belum fix prodinya yang mana ya, ngambil yang mana. Oke, terus menarik guys. Diskusi sama orang tua. Oke, iya betul, bagus. Ya, bagus. ngobrol sama bapak. Oke. Bagusnya apa? Soalnya saya ngambil DKP ngerasa saya nggak bisa gambar. Jadi, Terus nggak terlalu memahami dunia desain grafis. oke. Ambil informatika sama saya nggak mau ribet sama coding. Teman-teman yang kuliah di informatika Anda hebat. Oke. Anda Biasa. Kening. Saya nggak mau ribet dengan itu. Iya. Terus ayah saya mengusulkan, Mhm. bapak saya mengusulkan, gimana kalau ambil teknik industri? Oke. Jadi kalau teknik industri kan luas, kamu bisa, kata ayah saya, kamu bisa nanti nge-apply ke pabrik lah atau ke pabrik manufaktur, ke PT, atau kamu juga bisa bikin usaha sendiri atau bahkan cukup menarik. Saya bilang, oh menarik juga. Oke, 2 hari setelahnya saya berangkat ke STTB, saya daftar, bayar uang pendaftaran. Di sana saya pilih teknik industri, saya urus pendaftaran, terus menunggu soalnya saya dapat undangan kan, jadi nggak diseleksi. Oh iya. Iya, nggak Oke. diseleksi. Setelah saya daftar, seminggu setelahnya kalau tidak salah saya membayar uang masuk lah gitu. Uang masuk sama. Setelah itu udah ada resmi, jeng. Mahasiswa teknik. Mahasiswa teknik. Oke. Luar biasa. Semester pertama masih, wah asik nih. Oke. Ya. Teknik kayak gini. Banyak cewek cantik. Iya. Ya. Betul itu. Betul. Oke. Ya agak lumayan capek lah karena saya sambil kerja gitu ya. Siang kerja, malam kuliah. Iya. Terus semester 2, wah masih asik nih. Semester 3, oke, matematika nih ya. Pelajaran horor. Matematika. Oke. Oke, masih bisa. Oke. Sekarang nih semester 4, saya dikeroyok tugas tiap minggu. Oke Pak dosen, saya mohon maaf kalau bisa tugasnya dikurangi ya. Oke. Saya tiap minggu bikin laporan praktek. Tiap minggu bikin laporan praktek. Itu satu matkul, belum matkul yang lain. Ada yang satu matkul dalam 1 minggu kasih tugas 2. Ada yang kasih tugas laporan deadline-nya 3 hari. Ya gitulah. Agak lumayan pusing. Di sini iman saya mulai goyah. Kenapa saya dulu gak ambil informatika? Kenapa gak ngambil DKP? Oke. Ya sudahlah, nikmati aja gitu. Nikmati alur jalani prosesnya. Ya jangan nikmati prosesnya. Nanti kan indah pada waktunya. Aduh, Tidak lagi. Oke. mudah-mudahan indah pada waktunya. Amin. Amin. Kita doakan yang terbaik untuk Anggi. Oke. Makasih. Oke. Ya. Oke, mungkin kalau misalnya pertanyaan saya stuck, bingung mau nanya apa. Tapi kalau misalkan ada yang ingin digambarkan ataupun ingin di-sharingkan ke teman-teman subscriber saya, boleh? Boleh. Ya, Siap. Silakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Stuck banget tuh, Bang. Oke. Mungkin apa ya? Yang ingin di waktu yang luas, silakan. Gak ada yang terlambat. Oke. Ya. Itu mungkin satu kata yang memang saya alami, gak ada yang terlambat. Soalnya gimana? Saya kan, jadi saya lulus SMA itu 2020. Harusnya kan saya langsung lanjut ke perguruan tinggi. Kalau emang idealnya begitu kan ya. Tetapi ya saya bukan orang yang berasal dari keluarga yang
maksudnya berkelebihan. Kalau berkecukupan memang cukup, Iya. ya tapi tidak berkelebihan gitu. Jadi ya agak mikir 2 kali. Sayanya sih, orang tua saya Mendung. gas aja. Kamu kalau mau kuliah di Malaysia sok gitu. Oke. Kalau masalah biaya mah gak usah mikir, tapi sayanya. Saya 3 bersaudara, saya paling gede, adik saya yang kedua SMP, yang kecil mau masuk SD. Saya mikir kalau saya kuliah di kampus yang ya notabene kampus gede gitu ya, mahal. Saya mikir gini,